chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing the green. And I rock arenas, bringing the beats. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit, I had to dip. I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint a paint, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. There's drama. Found a club for that where I met you. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in Val's place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't. She doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan dilihat sekitar Ananda. Jika ada sampah, silakan diambil dan buang ke tempat sampah. Bapak beri waktu 1 menit. Gak ada, Pak. Bagus. Berarti kelas ini sangat memperhatikan kebersihan. Pertahankannya Ananda semuanya. Dan cuma kelas hari ini aja yang bersih, minggu depannya enggak. Tetap pertahankan. Oke, Pak. Oke, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar hari ini Ananda? Kabar baik, Pak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengambil daftar hadir dulu.
Aini Angelika Putri, Hadir Pak. Atika Frida Putri, Hadir Pak. Elsie Paulia Rahma, Hadir Pak. Bukro Triamper, Hadir Pak. Listia Aisyah, Hadir Pak. Tirta Uljana, Hadir Pak. Roland Rizky Nasution, Hadir Pak. Tri Anissa Marta, Hadir Pak. Zogi Saputra. Hadir Pak. Minggu kemarin kita membahas tentang apa, Nanda? Tes prosedur Pak. Ya, betul. Minggu kemarin kita membahas tentang tes prosedur. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan tes prosedur? Coba ini jelaskan apakah yang dimaksud dengan tes prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara dan tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu, Pak. Bagus, mantap ini. Coba Yogi sebutkan contoh tes prosedur. Contohnya pembuatan instan, Pak. Betul. Contoh tes prosedur itu ada banyak sekali. Mulai dari pembuatan mie instan, cara mematikan dan menghidupkan komputer. Bagus. Tepukan untuk kita semua. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin mengadakan sebuah games supaya kalian lebih fokus dan lebih paham. Setuju semuanya? Oke, jadi nantinya gamenya seperti ini. Kalian harus mengikuti instruksi dari Bapak. Jika Bapak memilih instruksi angkat tangan kiri, kalian jangan mengirikan gerakan yang Bapak lakukan. Paham? Paham. Oke, semuanya berdiri. Oke, siap ya? Siap Pak. Angkat tangan kiri. Pegang hidung. Nah, ini salah. Diam. Bagaimana jika salah duduk dan siapa yang berdiri akan Bapak kasih hadiah? Setuju? Setuju. Oke, instruksi selanjutnya. Semua harus fokus ya. Ya, Pak. Pegang dagu. Rita, Elsie, Tika, dan Anissa silakan duduk. Pegang lutut. Kufron, Tia, Anissa, sama Yogi silakan duduk. Jadi untuk permainan kita kali ini digunakan oleh Rola. Rola silakan maju ke depan untuk mengambil hadiahnya. Makasih, Bos. Cepetan untuk Rola. Oke, semuanya udah semangat? Sudah. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tes deskripsi. Anda semuanya, apakah ada yang tahu yang dimaksud dengan tes deskripsi? Tidak Pak. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tes deskripsi. Tes deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda hidup maupun benda tak hidup. Selanjutnya tujuan tes deskripsi. Tujuan tes deskripsi yaitu menggambarkan bentuk objek
pengamatan baik berdasarkan sifatnya, rasanya ataupun coraknya dengan mengandalkan panca indera terhadap dalam proses penguraiannya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, Pak. Selanjutnya struktur tes deskripsi itu ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Pembahasan yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi biasanya terletak di mana? Di awal, Pak. Ya, betul. Identifikasi itu terletak di awal. Yang dimaksud dengan identifikasi adalah bagian dari teks yang berisi pengenalan suatu objek, makna, nama, lokasi, sejarah airnya, ataupun gambaran umum yang lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Selanjutnya struktur yang kedua. Struktur yang kedua apa tadi Anda? Deskripsi bagian, Pak. Ya, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah gambaran secara rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan adalah ringkasan, lebih tepatnya simpulan dalam struktur tes deskripsi merupakan bagian penutup teks. Biasanya simpulan ini berisi pendapat atau pesan dari hasil pengamatan penulis dan terhadap suatu objek. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada bertanya, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah pembahasan tes deskripsi. Nah, pada kaidah pembahasan tes deskripsi pertama yaitu menggunakan kata benda yang sesuai dengan topik yang dideskripsikan seperti rumah sakit, rumah, mobil, dan lain-lain. Selanjutnya kaidah pembahasan yang kedua yaitu frasa yang menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati dan lain-lain. Atika, coba sebutkan apa tadi kaidah pembahasan tes deskripsi yang pertama. Kaidah pertamanya adalah menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, Pak. Ya, bagus sekali Atika. Oke, kita lanjutkan ya. Kaidah yang ketiga yaitu mengandung kata sifat. Sifatnya menggambarkan sesuatu seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain-lain. Kaidah yang terakhir yaitu mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi objek seperti siswa itu mengenakan seragam coklat dan lain-lain. Bisa coba jelaskan apa tadi kaidah pembahasan tes deskripsi yang ketiga? Kaidah yang ketiga yaitu mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu, Pak. Nah, bagus Nisa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Pada deskripsi dibedakan menjadi 3 macam yaitu 1. Paragraf deskripsi spasial. Paragraf yang isinya topik berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu rancang
atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu kita lanjutkan kepada jenis yang kedua, yaitu paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Jenis deskripsi yang terakhir yaitu paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini biasanya menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan dan dilihat oleh seorang penulis itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Baiklah, yang terakhir yaitu langkah-langkah menulis teks deskripsi. Oke, Bapak akan menjelaskan langkah-langkah menyusun teks deskripsi, yaitu 1. Menentukan atau memilih objek. Yang kedua yaitu menentukan tujuan teks. Yang ketiga, mengumpulkan data serta menentukan perincian yang mencakup struktur teks. Dan yang keempat yaitu membuat kerangka tulisan. Kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Apakah Anda semuanya sudah paham mengenai teks deskripsi? Sudah, Pak. Karena semuanya sudah paham, Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Kalian semua berapa orang? 8 orang. Karena 8 orang, karena Bapak akan membagi kelompok menjadi 2. Gimana maunya? Kalian sendiri yang milih atau Bapak yang nentuin? Kami sendiri, Pak. Nah, kalau begitu silakan dipilih kelompoknya masing-masing. Kita, waduh. Mana nih? Mari kita gabung lah. Kamu kita. Apakah semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah. Tugas Anda adalah menyebutkan dan menganalisis struktur teks deskripsi yang Bapak tampilkan di depan, yang berjudul Rumah Munggirku yang Baru. Apakah tugasnya sudah selesai Anda? Sudah. Oke, jika tugasnya sudah selesai, sekarang Bapak akan meminta salah satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Bapak akan mencabut untuk memilih kelompok yang akan membacakan diskusinya. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk mencabut notnya. Pak. A few moments later.
silakan maju ke depan untuk mendiskusikan, untuk menampilkan hasil diskusinya. Oh, kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab hasil presentasi dan analisis dari judul Rumah Memiliki yang Baru yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi. Yang pertama yaitu kami telah menganalisis bagian dari judul. Judul dari teks yang kami baca dari deskripsi tadi adalah Rumah Memiliki yang Baru. Dari judul tersebut kita dapat menebak bahwa teks tersebut akan menjelaskan mengenai rumah baru dari seorang penulis yang menulis teks tersebut. Selanjutnya, paragraf pertama dari teks merupakan struktur yang kedua, yakni identifikasi. Paragraf pertama ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari rumah penulis, mulai dari lokasi rumah hingga detail rumah dan luasnya. Selanjutnya, Paragraf 2 dan 3 merupakan struktur ketiga, yaitu deskripsi bagian. Karena dalam paragraf tersebut dijelaskan deskripsi detail sesuai dengan suasana rumah. Dan di paragraf terakhir, struktur terakhir yakni kesimpulan. Alasannya karena penulis mengatakan kalau dia sangat senang dengan rumah barunya yang kuno namun tetap hangat, dengan kenangan bersama keluarga. yang hasil diskusi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, betul sekali. Keputan untuk mereka bertiga. Silakan kembali ke duduknya masing-masing. Hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran tes deskripsi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks naratif. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ôi không mới xem nhịp gua. Kita sampai, enggak bos. Kita sampai ada di luar kelas. Bapak beri waktu 1 menit. Waduh. Oh ya, masuk lah. Ayo kalian. Oi guys, ikut sampai jam berapa? Oi. Ya, Diko. Saya sampai. Front, dia akan Nyong. Say hi guys. Apa mati itu? Kayak apa? Film keramat tuh. Pasti vlog tuh ini. Halo guys. Oh, ikutnya. Iya itu. ya udah nanti. Nanti om gini. Wait, oh where we hand this came to lah. Ada yang tidur guys, ada yang tidur. Di posisi Jing 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 jing. Betul. Hai, kalau tadi kan ada sih laptop si GoPro
Dia mati rasa, guys. Anjing gue ngantuk baru minum obat. Selamat pagi, Bun. Di Singko tetap ada itu, cuma nanti pas di video yang sudah I edit itu sudah Dimasukkan Iko. dimasukkan Iko Nah, kita lebih perbaiki video. dan Iko ada Iko Di screen aja itu beko di screen. beda nyo per konten paragraf sudah Iko sih. Enggak, itu kan tapi di tampilan. Iya. Salah itu. Jadi Kalau kami per paragraf, dari paragraf